Adult yang kece abis. Bareng aku, Aileen Canding Kinasih. Akhirnya kita launch episode baru lagi nih. Tentunya aku gak sendirian dong. Dan bintang tamu kita di episode kali ini berbeda dari episode-episode yang lainnya. Kenapa tuh? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita kenalan yuk sama bintang tamunya. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, aku Pibi Altrisia, biasa dipanggil Pibi atau Cia juga boleh. Lalu aku di sini sebagai PW IPM DIY bidang Ipmawati, akan membersamai teman-teman di podcast yang pastinya akan seru ini. Oke, halo Mbak Pibi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke teman-teman, hari ini aku bakal ngebahas tentang mengapa kita harus berorganisasi dan apa sih pentingnya organisasi di kehidupan kita sehari-hari. So, langsung aja. Oke, menurut Mbak Pibi, apa urgensi dari berorganisasi atau bisa sedikit diceritakan? Berdasarkan pengalaman kakak, apa hal penting yang membuat seseorang harus terlibat dalam organisasi? Oke, kalau urgensi dan berdasarkan pengalaman sebenarnya akan banyak banget ya. Karena mungkin aku sedikit cerita kali ya. Aku tuh udah ikut organisasi semenjak aku SMP. Sama nih kayak teman-teman semua. Dari SMP, SMA, bahkan sampai ke kuliah. Ranting, kemudian di daerah, lalu sekarang di wilayah gitu. Jadi kalau mau diceritakan semua pasti akan banyak banget. Di sini aku bakal mengambil beberapa poin merah, benang merah yang bisa teman-teman tangkep gitu. Nah, urgensi yang pertama apa? Yang pertama tentunya kalau organisasi kan identik banget ya dengan kata leadership. Iya. Walaupun di organisasi kita tuh nggak jadi ketua teman-teman, kemampuan leadership kita itu juga dilatih dengan baik. Dan yang namanya ketua itu kan nggak tiba-tiba jadi ketua ya. Pasti dulu dia juga pernah jadi anggota, kemudian akhirnya naik, terus akhirnya dia bisa jadi pemimpin yang baik. Itu yang pertama tentang leadership. Yang kedua, menurutku selain leadership, organisasi itu juga bisa meningkatkan kemampuan bersosialisasi kita. Nah, momen sekarang kan anak muda tuh egois, apatis, cuma mau betul. Sendiri. Nah, organisasi ini bisa jadi salah satu tempat buat kita tuh sadar kalau kita tuh makhluk sosial, kalau kita butuh bantuan orang lain, dan kita pun juga bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Begitu. Itu sih 2 poin yang paling penting menurut aku, urgensi dari berorganisasi. Oke Mbak, selanjutnya organisasi merupakan salah satu alat untuk seseorang bisa berkontribusi atau memberikan manfaat bagi orang lain. Kenapa Mbak Pibi memilih organisasi IPM? Oke, menarik ya. Ini juga berhubungan sama yang tadi udah aku bilang, kalau organisasi itu bisa melatih jiwa sosial kita. Nah, kenapa sih kok aku tuh memilih IPM? Nah, awalnya teman-teman, itu awalnya coba-coba sih sebenarnya. Karena waktu dulu aku SMP, kan ada beberapa pilihan komunitas, ada beberapa pilihan organisasi. Nah, yang menurutku paling masuk di aku, dan IPM ini kan juga general ya, banyak bidang-bidangnya, nggak cuma satu bidang aja. Kalau misalnya organisasi lain tuh kayak mereka tuh udah spesifik gitu. Nah, aku tuh suka yang lebih general karena aku mau belajar. Itu alasan pertama, karena IPM bisa mewadahi semua minat, semua bakat, dan juga apa yang ingin kita kembangin di organisasi itu. Itu sih alasanku kenapa pilih IPM yang pertama. Terus yang kedua, aku merasa ketika aku udah kuliah kayak gini ya teman-teman, kan harusnya mahasiswa ya, bukan lagi pelajar. Nah, kenapa aku tetap memilih untuk stay di IPM? Karena menurutku IPM tuh adalah rumah untuk aku pulang gitu. Jadi ketika aku udah capek, ketika aku misalnya udah ikut hal-hal di luar IPM gitu ya, nah ketika aku balik ke IPM, aku tuh bisa mendapatkan 2 hal sekaligus. Aku bisa mendapatkan kenyamanan, dan juga kedua, aku juga bisa nih tetap upgrade skill aku gitu. Jadi tuh bisa dibilang IPM itu tempat belajar yang menyenangkan gitu. Oh, berarti IPM udah kayak rumah kedua gitu ya Mbak? Iya, gitu, boleh, bisa. Nah, selanjutnya, bagaimana IPM dapat membantu mengembangkan potensi diri secara holistik, tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga dalam bidang keagamaan, sosial, dan juga kepemimpinan? Oke, nah
IPM itu kan bidangnya banyak banget ya. Apalagi kalau misalnya makin naik tingkatan, itu bidangnya makin banyak lagi. Udah nggak bidang malah. Kayak di pimpinan pusat tuh udah lembaga, udah nggak tahu itu berapa. Nah, ini menjadi jawaban gimana sih IPM bisa mewadahi dan memfasilitasi untuk kita tuh nggak hanya kemampuan berorganisasi aja. Nah, IPM kan ada bidang kajian dakwah Islam tuh. Habis itu ada bidang olahraga, ada bidang seni, pengkajian ilmu pengetahuan juga ada. Nah, jadi menurutku ini tuh udah lengkap banget ya, all in one. Teman-teman nggak usah pusing, nggak usah bingung lagi kalau misalnya mau milih organisasi. Nah, di IPM itu semua diwadahi. Mungkin kalau di ranting katakan nggak ada nih bidangnya, nah kan kita bisa ke daerah. Kalau daerah nggak ada, kita bisa ke wilayah. Jadi semua itu terfasilitasi dengan baik, dan insya Allah bakat dan minat teman-teman yang pasti akan beda-beda nih, itu tuh bisa dikembangkan di IPM gitu. Berarti di IPM tuh emang udah banyak banget ya bidang-bidangnya. Iya, betul. Nah, selanjutnya, mengapa berorganisasi di IPM penting bagi pelajar untuk berperan aktif dalam perubahan positif di lingkungan sekolah, masyarakat, dan bahkan bangsa? Oke, kenapa penting? Tadi kan disebutkan kenapa itu penting untuk merubah bangsa ya? Kalau nggak salah, ingat ya aku ya kalimat terakhirnya. Merubah bangsa itu adalah sesuatu yang besar, teman-teman. Nah, sesuatu yang besar itu tidak akan bisa tergapai kalau kita tidak memulainya dari sesuatu hal yang kecil. Gitu. Suatu hal yang kecil tuh apa? Yang pertama, kita berani dulu aja ikut organisasi. Contohnya kayak IPM. Nah, kenapa IPM bisa merubah? Karena dengan di IPM kalian bisa belajar disiplin, kalian bisa belajar menjadi pemimpin itu tadi. Terus kalian juga bisa melihat nih, oh realita dalam kita berhubungan dengan orang lain seperti apa ya. Ketika ada masalah, penyelesaiannya harus gimana ya. Ketika mungkin pendapat kita nih bagus tapi kurang diterima, itu kita menyikapinya harus seperti apa, marah lah atau apalah. Terus bisa juga nih ketika kita melihat teman kita di organisasi kok dia kurang aktif ya. Nah, kita kan pasti akan berusaha untuk gimana caranya mengajak anak ini supaya dia bisa aktif. Nah, itu tuh hal-hal kecil yang nggak teman-teman dapatkan di bangku kelas gitu. Itu namanya soft skill, dan soft skill ini akhirnya tanpa sadar kok teman-teman. Makanya tadi aku bilang kenapa IPM itu rumah belajar yang nyaman, karena tanpa sadar nih kita kayak organisasi aja, kayak ngejalanin proker, terus kumpul-kumpul. Nah, tanpa sadar ternyata kumpul yang kita lakukan, proker yang kita jalankan, kita tuh udah punya soft skill loh teman-teman. Anak organisasi tuh kalau kemampuan manajemen waktunya nggak baik, ya nggak jadi. Anak organisasi kalau dia kemampuan manajemen dirinya nggak baik, nggak jadi juga, ntar sekolahnya jadi nilainya jeblok gitu-gitu. Nah, itu adalah hal-hal sepele, hal-hal kecil yang akan nantinya kemampuan itu tuh terus berkembang semakin kalian naik nih di IPM tingkatannya. Nah, itu akan terasa banget ketika kalian mungkin nanti udah lulus SMP, ketemu orang-orang SMA yang teman-teman SMA yang baru, terus nanti kalau misalnya udah lulus SMA, kita ketemu orang-orang kuliahan, dan seterusnya gitu. Karena pengalamanku pribadi itu juga akhirnya teman-temanku terutama yang di kuliah ya, itu kayak menyadari gitu kalau oh kok kamu bisa sih Pip kayak gini, kok kamu bisa sih tiba-tiba ditunjuk tapi nggak deg-degan, kok kamu bisa sih kalau ngomong itu gampang dimengerti tapi itu tetap itu ada isinya kayak gitu. Nah, jadi itu kemampuan-kemampuan yang tidak disadari, dan itu pastinya sangat dibutuhkan untuk kita kedepannya menjadi pemimpin dari negeri ini gitu. Berarti kalau kita sambil ikut organisasi seperti IPM nih, kita sambil belajar manajemen waktu dan lain-lain ya? Ya, benar. Oke. Selanjutnya, menurut Mbak Phoebe, bagaimana IPM memfasilitasi pembangunan jaringan yang luas antar pelajar Muhammadiyah? Dan mana jaringan ini dapat berkontribusi pada kemajuan persyarikatan Muhammadiyah dan umat Islam secara umum?
Oke, nah ini yang juga akhirnya aku tetap bertahan di IPM ya, karena di IPM itu kita bisa membangun relasi, membangun jaringan gitu. Contohnya ya, katakan PDIPM Kota Yogyakarta buat acara nih. Nah, pasti kan teman-teman akan ketemu teman-teman lain selain dari SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta kan? Betul. Nah, itu udah mulai membangun jaringan teman-teman. Terus nanti ternyata eventnya tuh nggak cuma buat anak SMP, ternyata sama anak SMA juga. Nah itu kan udah membangun jaringan ya. Itu yang skalanya daerah dan ranting. Nah nanti kalau udah naik lagi nih di daerah, terus di wilayah dan pimpinan pusat, itu kalian jadi punya temen banyak banget. Dan pastinya teman-teman itu keren-keren banget gitu teman-teman. Nah inilah yang aku suka juga dari IPM, karena aku bisa belajar sambil aku main. Contohnya nih, kayak aku pernah nih ikut namanya waktu aku masih di daerah tuh sekolah adil gender yang dilaksanain sama PPIPM. Itu pertama kalinya aku ke Kalimantan. Dan di Kalimantan tuh aku ketemu teman-teman banyak banget dari seluruh Indonesia, dan mereka tuh juga keren-keren banget sih pemikirannya. Itu membuka mata aku kayak, oh anak IPM tuh ternyata macem-macem banget ya gitu, latar belakangnya, latar belakang pendidikannya gitu. Terus nah kita tuh di DIY ya teman-teman. Iya. Dimana DIY itu kan notabene-nya adalah kota pelajar, kota mahasiswa. Jadi orang-orang yang di DIY ini pun sebenarnya tuh nggak cuma orang DIY doang kan. Kayak anak wilayah tuh banyak banget yang dari luar DIY. Iya. Nah itu kan juga bisa membangun jaringan nih gitu. Jadi ketika misalnya kayak kemarin yang aku baru laksanain itu Tanwir IPM, misalnya nih aku ke Jakarta, oh aku bisa ketemu sama alumni IPM, aku diarahin, terus aku diajak jalan-jalan lah, kayak gitu kan seru ya teman-teman. Terus ke Lampung juga ketemu nih, ternyata ayahandanya adalah ayah dari alumni IPM juga. Nah itu kan kita padahal gimana ya, padahal anak IPM Lampungnya sendiri aja belum pernah loh main ke rumah ayahanda tersebut, tapi kita baru datang di Lampung, kita langsung datang karena apa? Karena jaringan tadi teman-teman, karena kita tadi membangun hubungan yang baik. Jadi kayak pada akhirnya kemanapun kita pergi, pasti kita tuh bisa menemukan entah itu anak IPM-nya kah, atau kenalannya kah, atau bahkan orang tuanya kah. Dan itu sangat membantu sih menurutku. Dan ini juga hal yang bisa kita terapkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, untuk akhirnya nggak menyepelekan yang namanya organisasi dan membangun hubungan yang baik gitu, karena kita nggak tahu kedepannya kita akan seperti apa. Terus kontribusinya untuk Muhammadiyah apa dong Kak kalau kayak gitu? Nah tentunya sangat berkontribusi ya, karena Muhammadiyah kan adalah organisasi yang inklusif ya. Iya. Jadi dimanapun kita berada kan kita harus bisa cepat beradaptasi. Dan ketika kita punya banyak jaringan, kita kan kalau mau apa-apa jadi mudah ya teman-teman. Betul. Gitu. Jadi nggak cuma di Indonesia aja, bahkan jaringannya tuh juga di luar negeri gitu. Jadi ketika kita misalnya mau ngadain event atau kamu Muhammadiyah gitu, oh kamu IPM, atau oh dulu kamu sekolah di SMP Muhammadiyah 2 kayak gitu, ketemu misalnya, itu kan langsung kayak akrab, terus kayak oh yaudah yuk kita bikin ini yuk, akhirnya kan muncul ide-ide yang bagus. Nah itu akhirnya berdampak kepada kemajuan organisasi Muhammadiyah secara umum gitu. Berarti dengan cara kita mengikuti organisasi-organisasi, kita bisa mendapat jaringan yang luas banget ya Mbak ya? Iya, mengikuti organisasi dan tambahannya aktif mengikuti kegiatannya, nggak cuma numpang nama doang. Betul. Gitu. Oke, selanjutnya ya, nilai-nilai luhur apa saja yang ditanamkan dalam berorganisasi di IPM, dan bagaimana nilai-nilai ini dapat menjadi bekal penting bagi pelajar dalam menjalani kehidupan? Oke, kalau nilai-nilai luhur, sebentar, coba aku pikirkan dulu ya. Siap. Mungkin 3 gitu ya. Ya. Oke, yang pertama saling menghargai sih. Itu saling menghargai, karena sepintar apapun kamu, sekeren apapun kamu, tapi ketika di IPM kita tuh ya sama gitu. Mau orang tuamu latar belakangnya A B C Z, atau mau kamu
latar pendidikannya apa, itu kita semua di IPM sama, kita belajar bersama, kita nggak saling merasa lebih tinggi satu sama lain. Itu pertama, saling menghargai. Terus yang kedua, di IPM itu juga menurutku ada nilai luhur untuk yang namanya ketulusan gitu. Nah, kita semua tahu ya teman-teman, kalau IPM itu adalah organisasi masyarakat. Nah, sorry, IPM itu kan bagian dari Muhammadiyah, dan Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat. Dan yang namanya organisasi masyarakat itu kan murni karena kemauan, murni karena pengabdian ya. Nah, jadi di sini ketulusan kita diuji gitu. Nah, teman-teman pasti juga merasakan deh, kayak sebenarnya aku tuh capek, sebenarnya aku tuh pingin belajar, tapi kok aku masih ada proker ya, aku harus kerjain lah. Akhirnya kalian rela-relain begadang, atau kalian relain bangun pagi. Itu tuh adalah suatu ketulusan dan bentuk tanggung jawab. Nah, ini yang terakhir, tanggung jawab gitu. Nah, karena kita tuh ber-IPM gak hanya sebagai anak IPM, tapi kita tuh juga pasti punya peran lain. Kayak teman-teman berarti kan pelajar, tugasnya belajar. Terus kalau di rumah sebagai anak yang baik, yang harus menghormati orang tua. Nah, di sini itu di IPM tuh ada yang namanya nilai luhur tanggung jawab, di mana teman-teman mungkin inget 3T ya. Apa tuh? Nah, ayo apa? 3T. Yang pertama adalah tertib ibadah, yang kedua tertib belajar, yang ketiga baru tertib organisasi. Nah, di sini IPM tuh berarti kan kelihatan banget ya kalau IPM tuh menjunjung tinggi nilai-nilai. Yang pertama ibadah dulu, kedua ya pelajar tuh harus belajar, baru organisasi. Betul. Nah, itulah nilai tanggung jawab yang ada di IPM. Jadi kita nggak mentang-mentang anak IPM sibuk, capek, terus belajarnya jadi ketinggalan atau ibadahnya jadi merosot. Itu enggak ya, bukan anak IPM banget. Jadi anak IPM itu harus tanggung jawab gitu. Jadi walaupun kita ikut organisasi, kita nggak boleh jadi organisasi itu alasan buat nggak belajar dan nggak ketinggalan ibadah gitu ya, Mbak? Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Mbak Phoebe, apa saja unsur-unsur dasar organisasi? Apakah unsur-unsur dasar organisasi terdiri dari orang, kerjasama, dan tujuan? Oke, betul sih. Sebenarnya tuh udah terjawab ya. Jadi kalau unsur-unsur organisasi, tentunya yang pertama kita punya visi dan misi. Ya, visi sih yang paling penting. Kita tuh mau organisasi ini tuh dibawa kemana? Itu pertama kita harus satu pandangan dulu, harus punya satu tujuan secara umum, secara general. Terus dari tujuan itu kita nggak cuma tujuan doang nih, kan itu namanya omong kosong ya kalau kita cuma tujuan doang. Nah, itu tuh harus merumuskan misi-misinya tuh apa. Untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai visi itu, kita harus melakukan apa nih. Nah, itu yang namanya misi. Terus yang kedua, tadi kan udah visi misi ya. Yang kedua itu adalah pembagian tugas yang jelas. Nah, kan organisasi itu biasanya ada strukturnya kan, ketua, sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Nah, itu nggak kalah penting teman-teman, pembagian tugas yang jelas. Karena apa? Karena kalau nggak ada pembagian tugas, ya ntar susah nggak sih gimana kita mau mencapai misinya. Terus banget, Mbak. Kontrolnya gimana juga. Atau misalnya nggak ada pembagian tugas yang jelas, tapi yang satu kerja, yang satunya jadi nggak adil ya. Iya gitu kan, jadi trauma ya jadi orang yang kerja terus jadi kapok berorganisasi gitu. Terus yang ketiga itu unsur dasar organisasi menurut aku adalah controlling sih teman-teman, controlling, dan nanti di akhirnya adalah pertanggungjawaban gitu. Nah, controlling itu maksudnya apa, Kak? Controlling itu nanti biasanya bisa kalian di rapat-rapat, terus nanti bisa juga kayak di musyawarah-musyawarah. Nah, IPM kan ada musyawarah gitu kan, musyawarah ranting berarti kalau di ranting. Nah, itu penting karena controlling itu tuh nggak bisa kita dapatkan dari internal kita aja, jadi kita juga butuh masukan dari orang lain.
mengatur orang itu, dan juga pertanggungjawabannya di akhir gitu. Mana nih tanggung jawab kalian dulu waktu kepilih jadi anak IPM, apa kontribusinya dan sebagainya gitu sih. Selanjutnya, pernah nggak sih Kak, kalau Kakak ngerasa organisasi itu nggak penting, dan apa yang membuat Kak Vibi ini suka berorganisasi? Oke, pernah nggak, kalau ditanya pernah nggak sih merasa organisasi nggak penting? Sebenarnya sejujurnya ya mau jujur atau jujur banget nih jawabannya nih. Jujur banget dong Kak. Oke. Kalau merasa organisasinya nggak penting itu sebenarnya nggak pernah ya teman-teman. Cuman aku pernah sih kalau merasa kalau acaranya itu kurang Boring. Oh. Gitu. Jadi bukan organisasinya, lebih ke acaranya, gitu. lebih ke event-eventnya. Karena kalau organisasi nggak penting tuh, aduh, menurutku malah penting banget. Karena yang menjadikan aku sekarang, Vibi sekarang itu ya salah satu faktor terbesarnya itu yang membentuk aku adalah organisasi gitu. Jadi enggak sih kalau misalnya merasa kalau organisasi itu nggak penting. Nah, kalau misalnya aku lagi ngerasa males gitu ya atau capek, ya biasanya aku kayak berhenti bentar gitu sih. Berhenti bentar tuh artinya gimana? Bukan kayak aku nge-skip acara gitu ya, tapi lebih ke kayak misalnya aku rasa itu adalah acara atau hal yang nggak perlu aku datangi. Kan kalau di organisasi kan biasanya kan ada pembagian gitu ya. Ada yang sifatnya wajib, ada yang bebas. Nah, kalau aku lagi capek, hal-hal yang bebas itu ya aku tinggalkan dulu, jadi biarkan aku istirahat dulu gitu. Atau kalau acaranya misalnya itu boring ya, nah berarti itu tuh tugas kita juga teman-teman. Di bagian evaluasi nanti kita bilang ini tuh kurang apa sih, kok itu bisa boring dan sebagainya gitu. Terus yang membuat Kak Vibi suka organisasi apa? Oke, yang membuat aku suka organisasi karena aku ngerasa butuh sih teman-teman. Karena aku udah cukup merasakan gitu perbedaan antara orang yang ikut berorganisasi dan juga orang yang nggak ikut organisasi. Mungkin aku nggak usah bicara tentang aku ya, mungkin aku lihat teman-temanku aja gitu ya. Ntar waktu pas aku merasa, karena ini maaf ya teman-teman, aku masih kuliah terus karena aku tuh SMP dan SMA-nya tuh sama gitu loh. Jadi tuh kayak ya homogen gitu loh, jadi kayak nggak begitu kelihatan gitu. Nah ketika kuliah kan baru aku yang benar-benar akhirnya bercampur dengan banyak orang ya gitu. Nah orang yang ikut organisasi, dia itu hal yang pertama aku notice ya, pasti dia tuh ketika kayak presentasi atau menjelaskan sesuatu itu tuh nggak belibet, nggak deg-degan kalau di depan dosen gitu-gitu ya. Nah itu sih public speakingnya oke. Terus yang kedua, orang yang berorganisasi biasanya dia punya kecerdasan emosional, dia punya pengatur bahasa agamanya tuh nggak mudian gitu loh kan. Kalau orang yang ini kan dikit-dikit marah, ngambek, untung gitu. Itu tuh biasanya kalau orang yang ikut organisasi dia tuh lebih bisa mengontrol emosionalnya tuh dengan baik, jadi dia tuh bisa profesional gitu. Nah sedangkan teman-temanku yang katakan dia bener-bener nggak ikut organisasi sama sekali, itu kayak aku ngelihatnya bukan mereka lebih rendah ya, tapi lebih kepada mereka tidak memiliki soft skill yang teman-temanku yang punya organisasi ini miliki gitu. Bahkan sometimes ini ya, ketika aku misalnya mendapatkan pujian gitu dari dosen aku atau dari teman-temanku nih, kayak kok kamu bisa sih kayak gitu Pip, kok kamu gak capek apa Pip kayak gini, aku tuh dalam hatiku aku tuh berkata, kalian tuh gak tahu ya temen-temenku di IPM tuh lebih keren lagi daripada aku. Jadi aku merasa oh ternyata memang aku ini butuh organisasi ya, dalam kadar yang tentunya juga ideal gitu. Karena nih ya teman-teman, kita terlalu aktif banget, pakai banget dan memberatkan organisasi pun itu juga nggak baik gitu. Makanya berorganisasi dalam kadar yang ideal. Tugas-tugas wajib yang tadi tentunya nggak aku tinggalkan sebagai aku mahasiswa, sebagai aku anak, dan tugas-tugas yang lain gitu. Oke, next, apa dampak berorganisasi terhadap pengembangan karir dan kesempatan kerja? Oke, pengembangan karir dan kesempatan kerja. Wah, ini mah udah gak usah ditanyain lagi ya.
dari screening awal aja kan, kalau pengembangan karir dan kerja itu kan pasti ada tes-tesnya gitu kan, screening awal dan sebagainya. Kebetulan lagi aku adalah jurusan psikologi dan itu sangat erat kaitannya dengan HR, Human Resources. Nah, itu tuh kelihatan banget teman-teman, kalau misalnya nggak orang organisasi, dia tuh ngangong, apa ya bahasa Indonesianya, jadi tuh kayak bingungan, nggak cepat gitu belajarnya. Nah, kalau orang yang organisasi, dia tuh akan lebih adaptable, jadi dia lebih mudah beradaptasi, dia itu keinginan belajarnya juga oke, terus disiplin juga kan, karena kan manajemen waktu ya. Nah, kalau kayak gitu siapa coba yang nggak mau merekrut dia gitu. Itu satu. Terus selanjutnya itu, nah kita itu terkadang pekerjaan itu nggak harus kita cari loh, kadang-kadang malah justru kita yang dijemput. Karena apa coba? Karena jaringan organisasi yang kita punya. Berarti balik lagi ke yang tadi ya, iya, Kak? Nah jaringan tuh penting banget, karena banyak gitu loh banyak contohnya yang dia akhirnya ya dia nggak nyari kerjaan gitu, dia dapat kerjaan karena dia punya jaringan tadi. Oh, aku punya ini kenalan, dia bagus nih kerjanya, Nana, dia pernah nih di event ini, kayaknya cocok deh, itu misalnya. Atau misalnya dia desainer nih, bagus nih, aku punya nih temen, dia desainnya bagus, kayaknya oke deh kalau jadi desainer gitu. Jadi kesempatannya tuh akan lebih luas dan juga beragam gitu. Kadang-kadang kita nggak pernah terfikirkan bakal diajakin proyekan atau kerja di hal tersebut ya, tapi karena kita punya temen, terus kayak wow, ternyata jaringan dan organisasi oke juga ya gitu. Penting juga ke depannya. Berarti itu tadi balik lagi ke yang manfaat organisasi itu jaringannya bisa dapat luas banget jaringannya ya? Benar-benar. Nah, sekarang kita udah di pertanyaan terakhir, yaitu menurut Kak Phoebe, apa peran berorganisasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan diri? Oke, untuk kualitas pengembangan diri dulu kali ya. Itu kayaknya aku sudah bahas itu dari awal ya. Mungkin teman-teman nanti bisa mungkin teman-teman nanti bosan kalau aku jelaskan secara rinci gitu. Mungkin aku akan lebih ambil intisarinya gitu ya. Nah, untuk pengembangan diri, aku coba simpulkan dari udah yang tadi aku bilang. Yang pertama, pengembangan diri tentunya di leadership. Penting banget teman-teman, karena jangan kalian kira leader itu hanya ketua. Karena sejatinya ketua yang baik, leader yang baik itu adalah dia orang yang siap memimpin dan juga bisa dipimpin. Kalau misalnya ada orang yang dia itu cuma bisa memimpin doang tapi dia nggak mau dipimpin, itu dia bukan ketua yang baik. Gitu. Itu leadership. Terus pengembangan diri yang kedua adalah public speaking. Kalian mesti ngerasa juga kan kalau kalian misalnya nih lihat kakak-kakak IPM yang udah tingkatnya di atas, kayak enak banget ya ngomongnya. Nah, itu nggak instan teman-teman. Itu pasti kakak-kakak yang kalian lihat, yang kalian anggap oke itu juga awalnya belajar dari awal, dari organisasi, dari ngomong di depan temen, dari akhirnya ngomong di depan umum, terus akhirnya nggak grogi gitu. Berarti banyak juga ya perjuangannya ya? Iya, nggak mungkin kan tiba-tiba instan. Nah, mumpung masih muda juga nih kan kalian, jadi manfaatkanlah umur kalian dan kesempatan kalian. Karena kalau misalnya kalian baru mulai belajar public speaking, katakanlah di waktu kuliah, kan kayak udah basi gak sih? Terus kayak anak kuliah kok ngomongnya di depan kok gagap gitu. Kan kalau misalnya anak SMP nih yang kayak ini ya, dia nggak mungkin kayak anak SMP, nggak mungkin. Pasti kan dia masih anak SMP, masin belajar. Nah, makanya kalian mending belajar dari sekarang deh teman-teman, karena semakin kalian muda tuh semakin kalian tuh nggak nggak papain semua kesalahan kalian. Kalau kalian udah makin gede, kalian salah dikit aja tuh udah kayak gitu. Itu leadership, public speaking. Terus yang ketiga itu adalah manajemen diri. Manajemen diri ini nanti ada banyak banget. Ada manajemen emosional, gimana caranya kalian mengatur emosi. Terus habis itu manajemen waktu, gimana caranya kalian bagi waktu gitu. Jadi manajemen diri ini adalah manajemen secara keseluruhan gitu.
Dan yang terakhir itu adalah sebentar, aku tiba-tiba lupa. Tadi udah leadership, kedua public speaking, manajemen diri. Nah, yang keempat ini adalah kemampuan sosial. Lagi-lagi aku bahas kemampuan sosial. Karena apa? Karena kita nggak bisa hidup apatis di dunia yang sosial ini. Dan percuma kalian bagus tapi kalian nggak bermanfaat buat orang lain, itu menurutku zero. Gitu. Jadi gimana caranya kalian itu bisa menjadi orang yang kalian tuh keren, kalian tuh oke banget, tapi kekerenan kalian tuh nggak cuma buat diri sendiri, itu bisa menginspirasi orang lain, dan orang lain tuh merasa kalau ada kalian tuh kayak apa ya, kayak seneng gitu, karena kalian tuh memberikan manfaat, membantu gitu. banget gitu ya. Membantu banget gitu deh. Itu 4 yang bisa aku simpulkan dari hal-hal pengembangan diri kalau kita ikut organisasi ya. Gitu. Berarti pertanyaan kita sudah habis. Nah, teman-teman, podcast kita kali ini selesai nih. Cukup menjawab banget ya jawaban dari Kak Phoebe. Terakhir, aku mau ngucapin makasih banget buat Kak Phoebe yang udah luangin waktu buat episode Pukis kali ini, dan pendengar setiap Pukis yang udah dengerin sampai akhir. Semoga dari ceritanya Kak Phoebe bisa menjadi motivasi dan semangat untuk berorganisasi bagi kita semua. Buat teman-teman yang kepo nih sama podcastnya Mucil, bisa banget buka webnya Mucil atau di IG SMP Muha YK. Dan jangan lupa juga follow IG IPM Mucil. Pilih SMP, Mucil aja. Sekian dari kami, see you next episode teman-teman. Bye-bye.